Selamat pagi untuk seluruh masa usia dan juga salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini telah hadir beberapa mahasiswa ya, ada Sabrina, ada Mary, Kasrina, dan juga ada Asmi. Ya, gimana Hadir kabar Pak, semuanya setelah UTS? Sehat semua ya? sehat Pak. Ya, syukur. Saudara-saudara, membahas tentang UTS sementara ya. UTS-nya ini nilainya bagus-bagus semuanya ya. Tidak ada yang nilainya jatuh UTS-nya ya. UTS-nya itu walaupun katakanlah belum sempurna, belum sesuai yang saya harapkan ya, tapi begitu bisa mencoba untuk mendesain suatu rangkaian digital dengan software simulator itu sudah saya anggap Anda lulus ya. Jadi pertama juga mencoba kemarin itu ya, mencoba merangkai rangkaian digital dengan simulator. Walaupun hasilnya itu katakanlah tidak optimal, tidak apa-apa ya, bisa mencoba, bisa menjelaskan sudah berhasil ya. Nanti kita tingkatkan lagi di UAS ya saudara-saudara ya. Kemudian saudara-saudara, kemarin ada yang telat ya. Telat itu eh, bukan dari sisi kesalahan mahasiswa ya. Ada telat karena itu faktor teknis ya. Jadi Anda bisa memahami ya, ada yang diberikan kesempatan untuk mengumpulkan telat ya, saudara-saudara. Dan juga yang mengumpulkan dokumen sudah sangat banyak sekali kan, hampir 80% ya mahasiswa di setiap kelas itu sudah mengumpulkan UTS-nya ya. Jadi prinsip daripada pengerjaan UTS dan UAS ini upayakan optimal ya, upayakan optimal dengan kemampuan Anda ya. Katakanlah tidak berhasil pun tidak apa-apa, yang penting dicoba dulu ya. Dicoba dulu nanti akan kita bahas dalam hasil asesmen daripada UTS atau UAS Anda ya. Jadi Anda saudara-saudara kan itu tidak diminta untuk mengerjakan dengan mencapai atau menghasilkan hal yang benar, tapi mencoba dulu ya. Nanti bisa ditingkatkan setelah Anda eh, lulus dari mata kuliah ini ya, katakanlah digunakan untuk tugas akhir, ditingkatkan lagi ya, lebih bagus lagi ya. Jadi sebagai awalan Anda untuk mencoba suatu konsep ya di dalam pembelajaran di usia ini, itu yang kita hargai saudara-saudara ya. Nah, oke, saudara-saudara, kita lanjutkan materi kita ya mengenai IC ya, integrated circuit ya. Integrated circuit ini merupakan kelanjutan daripada rangkaian digital ya. Jadi rangkaian digital ini saudara-saudara itu memiliki suatu pola atau hukum berbasis pada hukum operasi sinyal digital ya, di mana itu hukum-hukum itu seperti yang kita pelajari ya kan, hukum gerbang N, gerbang OR, ya kan, gerbang NAND, gerbang eksklusif NOR, eksklusif NAND ya. Itu semuanya saudara-saudara akhirnya menjadikan suatu ide bagaimana kalau operasi-operasi rangkaian digital ini dijadikan menjadi suatu unit ya, suatu unit function tertentu. Nah, inilah ide dasarnya bahwa hukum-hukum operasi sinyal digital ini bisa dijadikan sebagai suatu integrasi dalam satu rangkaian yang lebih kecil ya, lebih monolitik ya, lebih hemat energi, hemat space, hemat ruangan ya, hemat ruangan elektronik ya. Akhirnya muncullah yang namanya konsep integrated circuit. Nah, integrated circuit ini merupakan fundamental di dalam pengembangan teknologi elektronik ya, sebagai cikal bakal mendukung kepada teknologi pengembangan komputer ya. Jadi teknologi komputer itu salah satunya dapat ditopang atau didukung oleh perkembangan teknologi digital. Dalam hal ini adalah integrated circuit ya. Setelah integrated circuit nanti berkembang ya, berkembang menjadi teknologi-teknologi integrasi yang lebih gede lagi, lebih besar lagi dalam hal kemampuan mengolah sinyal elektronik ya, digital ya. Berkembang namanya teknologi chips ya, atau FLSI ya, Very Large Scale Integration ya, VLSI ya. VLSI ini adalah pengembangan daripada teknologi IC, integrated circuit ya, yang lebih masif ya, menggabungkan semua fungsi itu lebih menjadi lebih gede lagi kapasitasnya, pengolahan sinyalnya, kemudian juga hemat energi. Dengan konsep VLSI, saudara-saudara, akhirnya ditemukanlah microcontroller ya. Microcontroller itu adalah device yang memiliki spesifik ya kan, hampir sama dengan microprosesor ya. Kemudian berkembanglah microprosesor ya, mulai dari microprosesor generasi pertama sampai generasi terakhir yang kita generasi yang terbaru
yang kita manfaatkan saat ini, ya. Nah, semua adalah berawal daripada teknologi integrated circuits, ya. Karena itulah saudara-saudara, mari kita mengenal yang namanya itu apa itu IC, ya. Nah, integrated circuit ini saudara-saudara merupakan penggabungan, ya, penggabungan dari fungsi-fungsi komponen elektronik menjadi satu rangkaian terpadu, ya. Jadi integrated circuit ini adalah merupakan rangkaian elektronik terpadu yang ringkas, ya, definisi sederhananya. Dia ringkas sekali, ya. Dia terdiri dari dua komponen utama, yakni komponen aktif dan komponen pasif, ya. Komponen aktif ini adalah komponen-komponen yang berbasis semikonduktor, ya, transistor, ya, dioda, ya. Kemudian juga itu teknologi pasif pendukungnya, ya, yang bisa mengkonfigurasikan tegangan listriknya, ya, atau arus listriknya. Komponen-komponen pasif ini seperti biasa, ya kan, adalah komponen yang berbasis kepada RLC, ya, atau RLC, ya, RLC, resistor, induktor, dan kapasitor, ya, dalam berbagai macam bentuknya, ya. Komponen pasif ini digunakan untuk mengatur atau meregulasi atau mengkondisikan tegangan dan arus listrik yang berada dalam setiap komponen elektronik. Dan ini juga berlaku sama di dalam rangkaian IC atau integrated circuit, ya. Saudara-saudara, itu keuntungan daripada IC ini adalah otomatis, ya, kita tahu, ya, dia lebih kecil, ya, lebih kecil. Jadi kalau misalkan Anda mau membuat pengolah sinyal, ya, elektronik digital, kalau itu merangkai per gerbang elektronik, ya kan, itu maka dibutuhkan space yang lebih besar, ya. Tapi kalau dengan IC lebih ringkas, ya, lebih ringkas. Seperti komputer kita masing-masing saat ini, HP kita saat ini, ya. Itu karena berkat kemajuan teknologi daripada integrated circuit, ya, dia bisa memperkecil, ya, rangkaian elektronik, ya, lebih ringkas, ya. Kemudian saudara-saudara, juga dari sisi dimensinya, karena dimensinya kecil maka beratnya pun juga bisa berkurang, ya. Kemudian juga mereduksi cost, ya, mereduksi rangkaian elektronik secara manual, ya, sehingga kalau nanti dalam fabrikasi suatu komponen elektronik, ya, itu lebih ringan, ya, lebih ringan dan juga lebih mengurangi itu produksi dari biaya produksi yang digunakan dalam suatu konsep produksi alat elektronik, ya. Otomatis produksi cost, ya kan, extremely high reliability, ya, dia sangat handal sekali, ya, kecuali kalau misalkan terjadi damage, ya, damage physical atau juga damage electrical, ya, karena memang IC ini harus mengikuti syarat tertentu dalam beroperasinya, ya. Jadi setiap vendor-vendor atau pabrikan-pabrikan IC ini selalu menerbitkan yang namanya spesifikasi, ya, spesifikasi jenis IC-nya apa, ya, karena jenis IC di seluruh dunia itu sudah distandarkan, ya. Ada IC keluarga 74, ada IC keluarga 8, keluarga itu 3 dan seterusnya, ya, itu sudah distandarkan, ya, isinya berapa alat, berapa komponen elektronik yang ada di situ, ya, sampai juga bahannya, sampai juga tegangan operasinya, arus listriknya, semua ada spesifikasi. Tinggal kita sebagai pengguna mengkonfigurasikannya sesuai dengan spesifikasi untuk kebutuhan-kebutuhan misalkan IoT, ya, untuk pengendali sinyal, ya, untuk mendesain robot, ya, untuk mendesain alat-alat elektronik yang dibutuhkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian dia respon time-nya sangat tinggi, ya. Respon time-nya sangat tinggi ini karena memang dia itu koneksi kablingnya, ya, cabling, ya, atau koneksi fisiknya itu dalam dimensi yang sangat-sangat kecil sekali, ya, sangat pendek sekali, ya, sehingga perputaran arus listrik atau siklus arus listrik di situ itu lebih cepat, ya, seperti itu, ya. Low power consumption, ya kan, ya memang betul, ya, low power consumption, ya, lebih relatif membutuhkan arus listrik yang lebih rendah, ya. Pak, kok itu HP saya itu boros karena dia menggunakan microprosesor yang paling bagus. Ya, itu borosnya itu dibandingkan dengan kalau itu menggunakan konsep rangkaian elektronik yang manual biasa itu malah lebih boros. Ya, tapi mohon maaf, itu lebih hemat energi, ya. Lebih hemat energi dibandingkan dengan alat elektronik yang manual, ya. Kemudian mudah diganti, ya, isi replacement, ya. Akhir, ya, itu lebih mudah digunakan, ya. Nah, kelemahan daripada IC ini saudara-saudara memang mahal, ya.
IC ini memang mahal sekali, ya. Bahannya juga bahan semiconductor, ya, yang itu juga membutuhkan teknologi silikon fotonik, silikon ya, teknologi silikon nano material ya di dalam merancang dan juga fabrikasi IC ini. Seperti itu. Kemudian saudara-saudara dari sisi jenisnya ya, jenis rangkaian elektronik yang ditanamkan terpadu dalam single chips monolitik ini adalah ada berbagai jenis ya. Tadi saya sebutkan adalah VLSI salah satunya ya. Ada SSI Small Scale Integration ya, itu menggabungkan itu puluhan ya komponen elektronik di dalamnya. Yaitu adalah SSI ya, Small Scale Integration. Kemudian juga ada MSI Medium Scale Integration ya, dalam ukuran 100 komponen elektronik ada di situ. Kemudian LSI Large Scale Integration dalam ukuran ribuan itu komponen elektronik di dalam device single chips monolitiknya. Kemudian berkembang lagi adalah FLSI Very Large Scale Integration ya, itu sampai ukuran berapa ini? 1 juta komponen elektronik ya ada ditanamkan di situ ya. Kemudian ULSI Ultra Large Scale Integration ya, kemudian Gigascale Integration. Nah, kita ini ada di sini ya, ada di teknologi ke-6 ini, Gigascale Integration ya. Gigascale Integration ini bisa menanamkan 100 juta komponen elektronik ya di dalam itu single chips ya. Coba saya tanya kepada Anda ya, Anda pernah mengetahui dimensi microprosesor laptop Anda, saudara-saudara, atau PC Anda? Ada yang pernah melihat berapa ukurannya? Asmi. Mungkin sekitar 5 cm kali 5 cm mungkin, Pak. Ya, mendekati itu ya, mendekati antara 3 sampai 5 cm ya. 5 kali 5. 5 kali 5 cm ya, dengan ketebalan dalam ukuran sekian mili ya, itu tertanam ya kan 100 juta komponen elektronik. Anda bisa bayangkan kan, makanya kan microprosesor itu perlu pendingin ya, karena panas sekali. Apalagi sekarang dengan teknologi i9 ya, berapa core i9 sekarang itu? Ada yang pernah baca i9? Halo, Asmi? Saya tanya Asmi karena ini kan apa itu pasti suka bongkar-bongkar ya. Ya. Asmi pernah buka laptopnya atau pernah 18, Pak, 18 core. 18 core ya. Satu core itu kecepatannya berapa? Satu core itu speednya ya. 2 lebih, 2, sekian gigahertz. Nah, coba Anda bayangkan 2,3 GHz ya. 1 detik ada 2,3 giga sinyal digital. Berarti arusnya kan sangat cepat sekali tuh. Arusnya sangat cepat sehingga apa? Mengakibatkan heating. Heating dalam dimensi 5 kali 5 cm persegi. Ya, sehingga itulah saudara-saudara, karena di situ running proses sinyal digital itu berjalan sangat cepat dan arusnya juga sangat besar sekali, sehingga apa? Sehingga itu mengakibatkan namanya overheating ya. Sehingga microprosesor itu milik kita di laptop kita ini ya ditanami dengan pendingin ya, dibuatkan sistem pendingin ya. Karena memang dia aktivitas prosesnya itu sangat-sangat itu besar sekali ya. Nah, saudara-saudara, itu pertanyaannya adalah bagaimana cara orang membuat IC ini? Kok bisa ya dalam ukuran yang kecil bisa ditanamkan jutaan transistor? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Nah, teknologi perancangan transistor ini, saudara-saudara ya, menggunakan teknologi yang namanya itu material, ya. Orang-orang material elektronik ya yang bertugas untuk merancang di sini, ya. Dia menggunakan teknologi kan itu berbagai macam, ya, menggunakan teknologi thin film, ya, menggunakan teknologi elektronik deposition, ya. Jadi menanamkan itu komponen secara elektronik dengan teknologi itu vapor disposition juga bisa ya, menggunakan teknologi elektronik distribution juga bisa ya. Ini ya contohnya ya, vakum ya, teknologi vakum, sputtering ya, menggunakan thick film, thin film dengan hybrid ya. Ini teknologi yang digunakan untuk mendesain IC ya. Nah, saudara-saudara, IC inilah ya, dengan cara seperti ini saudara-saudara bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam keperluan pengolah sinyal ya, sehingga nanti akhirnya IC itu bisa dikembangkan menjadi microcontroller ya, yang ramai digunakan oleh